sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Ogo Sosro dan Sapu Intem untuk sobat semua. Kali ini dalam episode Ternyata Adik Brawijaya Pamungkas. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa usaha Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro membuka rahasia jati diri Panembahan Ismoyo berhasil. Bahkan Panembahan Ismoyo atau yang dia dikenal sebagai Pasingsingan Sepuh memberikan petuah yang banyak kepada mereka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, soho share. Matur nuwun. Mendengar keterangan itu, Maiso Jenar menundukkan kepala dalam-dalam. Demikian pula Kebu Kanigoro. Sedangkan Radite dan Anggoro mendengarkan dengan penuh perhatian. Dengan demikian, orang berjubah abu-abu itu meneruskan. Setiap orang Demak akan dapat mencurahkan tenaganya untuk kesejahteraan negeri, membangun tempat-tempat ibadah dan pendidikan, suro-suro dan langgar. Di samping itu, setiap prajurit Demak akan berkesempatan untuk menumpas habis golongan-golongan yang tidak senang melihat Demak menjadi bulat. Maka setelah itu akan terjalinlah kesatuan hati rakyat, ketentraman hidup dengan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, tanpa mendapat gangguan dalam pangkuan tanah tumpah darah yang gemah ripah Lojinawi, Toto Titi Tentrem Kertoraharjo, tanpa bibit-bibit pertentangan yang ditaburkan di hari ini yang akan tumbuh dan menjadi lebat di hari kemudian. Ketika orang berjubah abu-abu itu berhenti, terdengarlah kokok ayam bersaut menyambut datangnya fajar. Fajar yang tidak akan dapat ditunda oleh siapapun. Ia akan datang apabila saatnya datang, biarpun ayam jantan tidak berkokok. Demikianlah kekuasaan Tuhan yang melampaui segenap kekuasaan yang ada. Maiso Jenar sadar akan ketergesaannya. Ia agaknya kurang dapat menanggapi setiap ajaran isyarat yang diberikan, baik oleh seorang yang berjubah abu-abu yang dijumpainya dahulu di jalannya, yang hampir sesat dan kehilangan akal, maupun oleh orang itu juga dalam pakaiannya sebagai seorang panembahan. Namun demikian, masih saja ada beberapa hal yang belum dapat dipahami. Apakah dengan diketemukannya keris itu justru tidak dapat menghentikan persengketaan antara dua golongan besar itu? Tetapi di samping itu timbul pula pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut di dalam dadanya, juga di dada Kebu Kanigoro dan kedua murid Pasingsingan itu. Demikian besar minat orang yang berjubah abu-abu itu terhadap persatuan dan kesatuan Demak, sehingga mustahil kalau ia tidak memiliki sangkut paut yang sangat rapat dengan kedua golongan itu. Meskipun demikian, meski berbagai pertanyaan bergelut di dalam dada setiap orang yang duduk di dalam lingkaran kecil itu, namun tak seorang pun yang menyatakannya. Agaknya orang berjubah abu-abu itu sudah merasa perlu untuk menyatakan dirinya tanpa satu pertanyaan pun. Dalam saat orang tua berjubah itu berdiam diri, memandangi setiap wajah dari keempat orang yang dengan penuh minat mendengarkan ceritanya. Dan ketika sambaran matanya hingga pada wajah Maiso Jenar,
tertangkaplah banyak sekali persoalan yang ingin dikatakannya. Namun tak sepatah kata pun yang terloncat dari mulutnya. Orang tua yang berjubah abu-abu itu agaknya dapat merasakan persoalan-persoalan itu. Karena itu ia meneruskan, "Maiso jenar, seandainya salah seorang dari mereka memiliki kedua keris itu sekalipun, tidaklah dapat dianggap sebagai suatu jaminan bahwa persengketaan mereka akan mereda. Sebab dengan memiliki kedua keris itu, tidaklah berarti bahwa ia mutlak dapat memegang pemerintahan di Demak selama jiwa orang itu masih belum menjadi luluh dengan jiwa kedua keris itu. Apabila seseorang telah benar-benar dapat menguasai serta jiwa kedua keris itu luluh dalam dirinya, barulah ia mendapat sifat kandel yang sebenarnya. Selama masih ada jarak antara seseorang dengan keris itu, maka selama itu keris-keris yang keramat itu sama sekali tak akan berguna. Karena itulah maka meskipun orang yang berjubah abu-abu sebagaimana kau lihat berhasil menyimpan kedua keris itu, seandainya ia ingin memegang tampuk pemerintahan Demak, hal itu tidak akan dapat dicapainya. Sebab jiwa keris itu tidak dapat luluh ke dalam dirinya. Juga orang-orang dari golongan hitam itu pun akan tidak mempunyai sesuatu arti apabila mereka memiliki kedua pusaka tebak itu. Kembali orang tua itu berhenti. Di luar cahaya matahari pagi telah memercik hinggap di dedaunan. Burung-burung dengan riangnya berkicau bersautan. Demikianlah padepokan yang sepi itu seolah-olah telah terbangun dari tidurnya. Namun halaman-halaman rumah penduduk padepokan itu masih nampak sepi. Satu dua orang yang telah muncul dari ambang pintunya dengan tergesa-gesa pergi ke sungai. Sedang yang lain dengan sibuknya menyalakan api untuk merebus air. Di sana sini terdengar jeritan anak-anak kecil yang memanggil ibunya. Ketika mereka terbangun dari tidurnya yang nyenyak, seolah-olah mereka kecewa kehilangan mimpi yang segar. Dalam kecerahan pagi itu nampaklah orang-orang yang duduk di atas sebuah balai-balai besar di rumah Paniling masih belum berkisar dari tempatnya. Mereka masih dengan asiknya mendengarkan kisah dari orang tua yang berjubah abu-abu itu. Sementara itu tiba-tiba orang yang berjubah abu-abu itu berkata, "Radite, biarlah aku melepaskan jubah abu-abuku, supaya orang-orang yang lewat di muka rumahmu ini tidak menjadi keheran-heranan melihat pakaianku yang tidak biasa di pedukuhanmu ini." Dengan tergopoh-gopoh Radite mempersilahkan orang tua itu masuk ke dalam sebuah ruangan untuk berganti pakaian. Untunglah bahwa hal itu segera dilakukan, sebab ketika matahari telah semakin naik di atas punggung-punggung perbukitan, nampaklah jalan-jalan pedukuhan itu mulai sibuk. Beberapa orang telah turun ke sawah dengan binatang-binatang kesayangan mereka menjelang saat tanam padi. Demikianlah ketika beberapa orang lewat di muka pondok di ujung pedukuhan itu, mereka melihat dua ekor kuda tertambat di halaman. Karena itu teringatlah mereka bahwa kemarin mereka melihat dari celah-celah pintu mereka dua orang berkuda lewat di jalan pedukuhan itu. Karena itu sesuai dengan watak-watak mereka yang sederhana dan penuh kekeluargaan, mereka pun merasa berkepentingan pula dengan penunggang-penunggang kuda itu. Meskipun demikian, mereka terheran-heran pula ketika mereka melihat bekas-bekas tanaman yang terinjak-injak di halaman. Ketika beberapa orang menjenguk ke dalam rumah itu, dilihatnya beberapa orang duduk di atas balai-balai besar bersama-sama dengan Ki Paniling dan Ki Darbo. Karena itu dengan ramahnya mereka menyambut kehadiran mereka. Dengan tergopoh-gopoh pula Paniling dan Darbo mempersilahkan mereka masuk dan memperkenalkan mereka yang masih dapat
mengenal Maiso Jenar. Karena itu terdengar suara orang itu, "Hei Kakang Paniling, bukankah ini kemenakanmu yang beberapa tahun yang lalu pernah datang kemari?" Ki Paniling tersenyum lebar, jawabnya, "Otakmu agaknya baik sekali. Ya iyalah kemenakan yang beberapa tahun yang lalu pernah datang kemari." Kemudian sambil tertawa-tertawa bangga atas pujian itu, orang itu bertanya seterusnya, "Dan siapakah yang dua lagi?" "Ya juga kemenakanku," sahut Paniling. "Dan yang satu lagi?" Tiba-tiba ia menjadi ragu-ragu. Bagaimana ia mesti menyebut gurunya? Untunglah bahwa gurunya segera menyaut, "Aku adalah kakaknya, ayah anak-anak ini." "Oh," terdengar beberapa orang bergumam. Lalu berkata salah seorang di antaranya, "Selamatlah Kakang berkunjung ke pedukuhan ini. Mudah-mudahan Kakang kerasan pula dan sudi singgah ke rumah tetangga-tetangga di sebelah." Pasti," jawab guru Radite itu. "Aku akan tinggal beberapa hari di sini dan aku akan singgah di rumah kalian apabila waktuku memungkinkan." Demikianlah terjadi percakapan yang akrab dan semanak di antara mereka. Percakapan yang sama sekali tidak dibumbui oleh maksud-maksud lain daripada apa yang mereka percakapkan. Penduduk pedukuhan itu sama sekali tidak mengenal cara-cara yang dilapisi oleh sifat kepura-puraan. Dada mereka tak ubahnya seperti sebuah kitab lontar yang terbuka. Setiap orang yang berkepentingan akan langsung dapat membacanya kata demi kata. Demikianlah huruf itu membentuk kata-kata serta kalimat-kalimat. Demikianlah maksud serta isi dari kitab itu sebenarnya. Tetapi mereka tidak lama berada di tempat itu karena sawah serta ladang mereka selalu menunggu uluran tangan para petani yang dengan setia dan tekun menggarapnya. Tanpa banyak persoalan, mereka bekerja untuk memetik hasilnya. Karena itu mereka sadar bahwa apabila mereka tidak bekerja, maka mereka pun akan kelaparan. Dengan demikian mereka tidak pernah berpikir lain daripada kesejahteraan pedukuhan mereka, tergantung atas kesanggupan serta kemauan mereka bekerja. Dan seandainya ada orang lain yang berbelas kasihan memberi kepada pedukuhan itu kesejahteraan yang melimpah-limpah, maka pastilah itu bukan hal yang sewajarnya. Pastilah dengan demikian mereka mempunyai pamrih. Setidak-tidaknya orang-orang dari pedukuhan itu akan terikat oleh suatu perasaan berhutang budi. Dan dengan demikian hilanglah sebagian, meskipun hanya sebagian kecil, kemerdekaan serta kedaulatan mereka atas diri sendiri. Karena itulah maka mereka bekerja keras dengan penuh kegembiraan dan terima kasih. Terima kasih kepada Tuhan yang telah melimpahkan tenaga dan tanah garapan bagi mereka. Namun ketika mereka meninggalkan halaman rumah itu, ada juga yang sempat bertanya, "Bapak Paniling, mengapa tanaman-tanaman Bapak rusak bekas terinjak-injak?" Paniling agak bingung untuk menjawab pertanyaan itu, tetapi akhirnya diketemukan juga jawabnya. "Ah, semalam kuda tamu-tamuku itu lepas dari katanya. Terpaksalah kami beramai-ramai menangkapnya." Mereka percaya saja pada keterangan itu. Bahkan beberapa orang menjadi geli karenanya. Tetapi apabila mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, pastilah mereka mempunyai tanggapan yang akan sangat jauh berbeda. Demikianlah ketika para petani meninggalkan rumah Ki Paniling, kembali perhatian mereka tertuju kepada orang tua yang sekarang duduk tidak lagi mengenakan jubah abu-abu, tetapi orang tua itu kini mengenakan baju lurik merah coklat serta ikat kepala yang kehijau-hijauan. Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro telah mengenal wajah orang itu
dengan baiknya sebagai seorang Panembahan. Tapi kali ini dalam pakaian yang lain, tidak seperti yang biasa dipakainya, yaitu jubah putih. Nampaklah bahwa wajah itu menjadi semakin segar. Cahaya matanya tidak saja nampak dalam dan damai seperti biasa, yang seolah-olah menjangkau jauh ke alam yang tidak kasat mata, tetapi mata itu kini memancar dengan terangnya, menyorot ke depan, ke masa yang akan datang, ke masa yang tidak terlalu jauh. Maka seolah-olah terjadilah suatu paduan antara masa depan yang dekat dengan masa yang tak teraba oleh panca indera. Ketika suara sendau dan tawa para petani sudah hilang di kejauhan, orang tua itu agaknya merasa perlu untuk melanjutkan keterangannya. Karena itu, ia mulai berkata, "Anak-anakku sekalian, demikianlah tuah dari kedua keris yang sedang kau cari itu. Ia baru bermanfaat bagi pemiliknya apabila jiwa keris itu sudah luluh dalam dirinya. Pertandanya bahwa keris itu kehilangan kecemerlangannya. Ia kuningan, tetapi kedua keris ini menjadi tak ubahnya seperti besi biasa saja. Sama warnanya dengan sebuah pisau dapur saja. Sedang apabila jiwa kedua keris itu luluh pada diri seseorang, maka orang itu akan memiliki sifat-sifat khusus yang meresap ke dalam dirinya. Kyai Nagosastra mempunyai watak disuyuti oleh kawula, dicintai dan disegani oleh rakyat. Dengan demikian ia akan mencintai kasih Tuhan, peri kemanusiaan, memberi perlindungan kepada orang yang kehujanan dan kepanasan, memberi makanan kepada orang yang kelaparan, memberi pakaian kepada orang yang telanjang, memberi tuntunan bagi yang kehilangan jalan. Sedang Kyai Sapu Inten mempunyai watak seperti watak lautan, luas tanpa tepi, menampung segala arus sungai dari manapun datangnya, menerima dengan tadah banjir yang bagaimanapun besarnya, namun gelombangnya dapat menunjukkan kedahsyatan dan kesediaan bergerak, dan bahkan selalu bergerak. Watak yang demikianlah yang memungkinkan seseorang dapat menemukan yang belum pernah diketemukan, dan karenanya lah kesejahteraan rakyatnya dapat dijamin. Kesejahteraan lahir dan batin, memberi kesempatan kepada mereka untuk mengalirkan airnya yang ditampung dapat beriak dengan manisnya, namun dapat bergulung-gulung dengan dahsyatnya, seolah-olah lautan itu sedang mendidih. Orang tua itu berhenti sejenak, ia memandang berkeliling lalu melemparkan sorot matanya yang damai itu lewat lubang pintu dan jatuh di atas tanah berdebu di halaman. Sekali-kali ia menarik napasnya dalam-dalam, seolah-olah ada sesuatu yang kurang pada tempatnya. Kemudian terdengarlah ia melanjutkan, "Sayang bahwa kedua keris itu masih harus dilengkapi dengan satu lagi, Kyai Sengkelat. Keris itu pun sekarang sudah lenyap dari perbendaharaan istana." "Kyai Sengkelat?" sela Maiso Jenar hampir berteriak. Orang tua itu mengangguk jawabnya, "Ya, Kyai Sengkelat. Tidak saja keris-keris itu tidak mau luluh pada diri seseorang, tetapi keris-keris itu ternyata lolos dari tempat penyimpanannya. Padahal Sengkelat pun tidak kalah pentingnya. Ia memiliki watak yang lengkap dari watak seorang prajurit. Prajurit yang setia dan patuh akan kewajibannya, yang bekerja dan berjuang bukan untuk kepentingan diri, tetapi seorang prajurit akan berjuang untuk tanah tumpah darah serta rakyatnya, dengan penuh kejujuran dan tanpa pamrih, dalam lingkaran kebaktian dan cinta kasih yang maha agung." Suasana kemudian menjadi hening sepi, masing-masing tenggelam dalam angan-angan sendiri. Maiso Jenar yang dengan bekerja keras dan mati-matian berusaha untuk menemukan Kyai Sapu Inten
Bahkan usahanya itu belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, tiba-tiba ia mendengar bahwa Kiai Sengkelat pun sedang lolos dari simpanannya. Sedang Kebo Kanigoro sebagai seorang keturunan Brawijaya menjadi sedih pula. Bagaimanapun juga ia masih selalu merindukan kebesaran yang pernah dicapai oleh Majapahit dahulu. Tiba-tiba terdengarlah Kebo Kanigoro bertanya, "Tuan, tidak adakah hulu balang istana yang dapat berusaha untuk menemukan keris-keris itu?" Orang tua itu kemudian tersenyum, jawabnya, "Tidak kurang banyaknya para prajurit Demak yang disebar ke segenap penjuru. Bukankah Maiso Jenar pernah juga bertemu dengan Gajah Alit dan Paningron? Juga bukankah Aryo Palindih pernah diutus ke Banyu Biru untuk menemukan keris-keris itu? Bahkan sampai sekarang pun masih banyak dari para perwira Demak yang berkeliaran mencari pusaka-pusaka itu." Kebo Kanigoro mengangguk-anggukkan kepalanya, namun jelas terbayang di dalam kepalanya bahwa para prajurit Demak itu akan menjadi selalu kecewa karena mereka tidak akan dapat menemukan Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten. Agaknya Kiai Sengkelat pun masih terlalu sulit untuk diketahui tempatnya. Sebenarnya tidaklah terlalu banyak orang yang mengetahui hilangnya pusaka-pusaka itu, sebab memang hal itu dirahasiakan. Yang boleh mengetahui hanyalah orang-orang terbatas saja. Tetapi ada di antara mereka yang bertugas, terutama dari pejabat-pejabat rahasia Demak sendiri, mempunyai pamrih atas pusaka-pusaka itu. Sebab mereka mempunyai pengertian yang salah, seolah-olah siapa saja yang memiliki pusaka itu dengan sendirinya akan dapat menduduki tahta. Orang tua itu kembali membetulkan letak duduknya dan sekali-kali menarik napas dalam-dalam. Kemudian ia meneruskan, "Padahal segala sesuatu sangat tergantung kepada orang itu sendiri, dan tergantung padanya pula lah pusaka-pusaka keraton itu dapat luluh atau tidak ke dalam dirinya. Itulah yang biasa disebut orang wahyu. Dan wahyu itu bukanlah semacam permainan dadu dengan mempertaruhkan keberuntungan. Tetapi untuk dapat menerima wahyu, maka seseorang harus mempersiapkan dirinya sebagai wadah dari watak dan sifat-sifat wahyu itu. Karena itulah maka untuk menerima wahyu seseorang harus bekerja keras, mesurogo dengan penuh keprihatinan. Segala sesuatunya menjadi jelas bagi Maiso Jenar, Kebo Kanigoro dan kedua murid Pasingsingan itu. Tetapi justru karena itu Maiso Jenar tidak lagi menjadi gelisah atas pusaka-pusaka keraton yang hilang itu. Sebab meskipun ia berada di tangan seseorang yang mempunyai pamrih sekalipun, tidaklah ia akan selalu berhasil setelah memiliki kedua pusaka itu. Meskipun demikian, untuk meyakinkan diri sendiri, bertanyalah Maiso Jenar, "Tuan, aku sudah dapat memahami semua keterangan itu. Namun meskipun demikian, untuk menenteramkan perasaanku sendiri, aku ingin mendapat penjelasan yang pasti. Apakah kedua keris Kiai Nogososro dan Kiai Sabu Inten ada pada Tuan?" Sekali lagi orang itu tersenyum. Sambil mengangguk ia menjawab, "Benar, Maiso Jenar. Kedua keris itu ada padaku. Jangan takut. Bagiku kau adalah lantaran yang sebaik-baiknya untuk menyerahkan kembali kedua pusaka itu ke Demak. Kelak apabila kita sudah mendapat gambaran siapakah yang paling sesuai untuk menjadi wadah dari wahyu itu. Meskipun demikian, segala sesuatu masih tergantung atas kebenaran yang tertinggi. Adalah Tuhan memperkenankan atau tidak, sebab Tuhanlah Maha Penentu dari segala kejadian." Yang tiba-tiba menjadi persoalan di dalam otak Maiso Jenar dan Kebo Kanigoro kemudian adalah Ki Ageng Gajah Soro. Ia akan dapat dibebaskan apabila kedua keris itu sudah dapat diketemukan.
Sebab dengan demikian akan dapat dibuktikan apakah ia bersalah atau tidak. Sedang menurut orang tua itu, penyerahan kembali keris itu masih memerlukan waktu. Lalu bagaimanakah yang akan terjadi dengan Gajah Suro itu? Karena persoalan itu bertubi-tubi menghantam dinding kepalanya, akhirnya Mesogenar memberanikan diri bertanya, "Tuan, masih ada sesuatu yang sangat mengganggu perasaanku, yaitu masalah Kakang Gajah Suro. Dengan demikian maka ia tidak akan segera mendapatkan penyelesaian." Orang tua itu yang pernah mengenakan gelar pasingsingan mengerutkan keningnya. Persoalan itu bagi Banyu Biru bukan persoalan kecil, sebab persoalan itu bagi Banyu Biru akan menentukan garis sejarah masa depan Banyu Biru, meskipun tidak seluruhnya. Untunglah Gajah Suro meninggalkan seorang anak laki-laki yang dapat dibanggakan, Aryo Saloko. Karena itu ia berkata, "Mesogenar, sebaiknya kalian tidak usah menunggu Gajah Suro. Bawalah Aryo Saloko ke dalam tugas sucinya. Aku kira ia cukup mampu untuk melakukan, meskipun kau harus selalu berada di sampingnya. Sedangkan Ki Ageng Gajah Suro, serahkan saja kepadaku." Sekali lagi suatu pertanyaan membersit di dalam hati Mesogenar, bahkan juga di dalam hati Kebu Kanigoro dan kedua murid pasingsingan itu. Mereka mendapatkan suatu wirasat yang mengatakan bahwa orang tua itu bagaimanapun pasti mempunyai hubungan sambut rapat dengan Sultan Trenggono atau pemerintah Demak. Akhirnya Kebu Kanigoro tidak dapat lagi menahan keinginannya untuk mengetahui keadaan orang tua itu lebih banyak lagi, sehingga kemudian ia berkata, "Tuan, telah bertahun-tahun aku tinggal di Bukit Karang Tumaritis bersama-sama dengan Tuan dalam kedudukan Tuan sebagai seorang Panembahan bergelar Panembahan Ismoyo. Namun kemudian ternyata aku sama sekali masih belum mengenal Tuan, sebab ternyata aku masih belum mengetahui apa yang Tuan lakukan apabila Tuan sampai berbulan-bulan meninggalkan padepokan kami. Juga ternyata karena keterangan-keterangan Tuan, aku malah menjadi semakin banyak menyimpan pertanyaan-pertanyaan tentang Tuan. Karena itu seandainya Tuan tidak keberatan, sejalan dengan pernyataan Tuan untuk tidak berrahasia lagi, khususnya terhadap kami, apakah Tuan tidak keberatan apabila Tuan menyatakan kepada kami siapakah Tuan serta dari manakah Tuan sebenarnya?" Orang tua itu menarik napas dalam-dalam sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Berkatalah ia dengan suara yang dalam dan perlahan, "Kebu Kanigoro dan kalian yang lain, apakah ada perlunya aku menyatakan diri serta asal-usul? Sebab apa yang sudah terjadi itu tidak akan banyak pengaruhnya bagi masa yang akan datang." Karena Mesogenar pun ingin sekali mendengar keterangan itu, ia pun mendesaknya bahwa masa lampau selalu penting bagi masa kini maupun masa depan. Apa yang terjadi sekarang karena telah terjadi sesuatu pada masa-masa lampau. Karena itu kami tidak akan dapat meninggalkan angkatan dari masa lampau. Alangkah kerdilnya jiwa kami apabila kami memperkecil arti angkatan-angkatan sebelum kami, meskipun bukan berarti bahwa kami akan selalu menggantungkan diri padanya. Namun pengalaman-pengalaman adalah maha guru yang sangat baik. Hasil-hasil yang pernah dicapai serta cara-cara untuk mencapainya, juga kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan adalah suatu cermin untuk mengenal cacat wajah sendiri. Kembali orang tua itu mengangguk-angguk. Matanya yang sejuk itu sekali lagi terlempar ke atas tanah berdebu di halaman. Matahari kini telah semakin tinggi, menggantung di langit yang biru bersih.
Daun-daun yang hijau segar nampak berkilat-kilat memantulkan cahayanya yang cerah. Orang tua yang menamakan diri Panembahan Ismoyo itu masih berdiam diri. Nampaknya ia agak ragu-ragu, namun akhirnya diceritakanlah kepada Maiso Jenar, Kebo Kanigoro dan kedua muridnya itu tentang dirinya. "Anak-anakku sekalian, baiklah aku menuruti permintaanmu, tetapi jangan kau ceritakan kepada orang lain dari apa yang akan kau dengar." Ia berhenti sejenak untuk mendapat kesan bahwa mereka yang akan mendengarkan ceritanya benar-benar tidak akan mengatakan kepada orang lain. Sejenak kemudian ia meneruskan, "Yang mula-mula boleh kau ketahui, namaku yang sebenarnya yang diberikan oleh ayah dan ibuku adalah Buntoro, lengkapnya Raden Buntoro." Mendengar nama itu, Maiso Jenar, Kebo Kanigoro dan kedua muridnya bersama-sama tergerak hatinya. Bahkan tiba-tiba Kebo Kanigoro mengangkat wajahnya serta memandang orang tua itu tajam-tajam. Memandang segenap bagian tubuhnya, seolah-olah di dalamnya tersimpan sesuatu yang sangat menarik perhatiannya. Agaknya orang tua itu merasa betapa Kebo Kanigoro tertarik pada namanya. Karena itu ia bertanya, "Adakah sesuatu yang menarik dari nama itu, Kanigoro?" Kanigoro mengerutkan keningnya. Otaknya bekerja keras untuk mengingat-ingat nama-nama yang pernah didengarnya. Akhirnya seperti orang terperanjat ia menjawab, "Ya, nama itu sangat menarik bagiku." Orang tua itu tersenyum lalu katanya, "Apakah yang menarik?" Kanigoro kembali menarik alisnya. Ketika kemudian ia teringat sesuatu, hampir berteriak ia berkata, "Raden Buntoro, bukankah Raden Buntoro itu adik Sultan Brawijaya, pamungkas dari seorang garwa ampeyan?" Sekali lagi orang tua itu tersenyum, katanya, "Kau pernah mendengar nama itu?" "Ya," jawab Kanigoro, "aku pernah mendengarnya. Ayahku pernah menyebut-nyebut nama itu." "Tentu," sahut orang tua itu. "Ayahmu pasti pernah menyebut-nyebut namaku. Aku adalah pamannya yang paling dekat dengan ayahmu itu." "Kalau demikian tuanlah yang Buntoro yang pernah aku dengar namanya," kata Kanigoro sambil membungkuk hormat. "Hormat sekali." Raden Buntoro mengangguk-angguk, namun kemudian ia berkata, "Kanigoro, kau benar. Aku adalah orang yang kau maksud itu. Tetapi jangan panggil aku Eyang Buntoro. Panggillah aku Panembahan Ismoyo." Sekali lagi Kebo Kanigoro membungkukkan kepala dengan taksimnya. Bahkan kemudian Maiso Jenar Adite dan Anggoro pun membungkuk hormat. Hormat pada seorang yang mereka segani. Tetapi lebih dari itu, orang tua itu ternyata adalah adik Baginda Brawijaya Pamungkas. Untuk saat suasana ditelan oleh kesepian, berbagai perasaan muncul di dalam kepala masing-masing, sehingga kemudian kesunyian itu dipecahkan oleh suara Panembahan Ismoyo. "Tetapi kemudian aku terlibat dalam berbagai persoalan, sehingga aku merasa perlu untuk mengasingkan diriku dari dunia ramai." Sekali lagi orang tua itu berhenti untuk menarik napas dan membetulkan duduknya. Kemudian disambungnya lagi, "Ketika itu terjadi perbedaan paham yang bersumber pada perbedaan kepercayaan. Pada waktu itu aku sudah mencoba untuk meyakinkan bahwa kepercayaan bukanlah sumber yang tak dapat dibendung. Namun agaknya Sultan merasa bahwa ia lebih baik mengundurkan diri dari tahta serta meninggalkan istana. Tetapi Raden Patah pun sama sekali tidak mau memperkosa kekuasaan Majapahit. Karena itu sebelum Prabu Brawijaya itu menyerahkan kekuasaan,
Dan ternyata Prabu Brawijaya memberikan izin itu meskipun ia sudah berada di perjalanan ketika Raden Patah kemudian memegang pimpinan kerajaan. Dipindahkannya lah pusat kerajaan dari Mojopahit ke Demak, sehingga dengan demikian berakhirlah suatu rangkaian pemerintahan yang berpusat di Mojopahit.